Salah satu kaidah atau mungkin cara terbaik kita untuk berdoa adalah dalam majelis ilmu seperti ini. Bahkan beberapa ulama pun menyebutkan bahwa sholat sunnah dibandingkan dengan kita hadir dalam majelis ilmu itu jauh lebih baik kita hadir ke majelis ilmu. Karena iblis sendiri, Bapak Ibu sekalian, lebih takut dengan orang yang berilmu daripada dengan orang yang beribadah tapi tidak tahu dengan kaifiat atau cara ibadah tersebut. Dan salah satu yang mungkin kita perlu pelajari juga adalah berkaitan dengan kesehatan. Ya memang kita tahu bahwa agama Islam, Bapak Ibu sekalian, memberikan pedoman yang sangat jelas. Apapun yang kita perlukan semua ada dalam Islam. Apapun yang kita butuhkan dalam dinamika kehidupan kita, maka jawabannya semua ada dalam Islam. Covid kemarin katakanlah menjadi sebuah hal yang mungkin kalau kita tadaburi dari Al-Quran, apa-apa yang ada dalam perjalanan pandemi kemarin pun sebenarnya sudah disampaikan Allah dalam Al-Quran. Contoh mungkin kita bicara orang-orang yang berjemur, ya. Orang-orang yang berjemur, matahari pagi segala macam, bahkan Allah sudah menyampaikan dalam Al-Quran dalam surat Asy-Syams wasyamsi wadduhaha, ya, demi matahari dan cahaya di pagi hari. Di situ ada banyak sekali kebaikan-kebaikan yang didapatkan orang ketika mereka melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Maka memang kita disuruh melihat tanda-tanda tadi, ya, untuk melihat bahwa sebenarnya kita ini nggak ada apa-apanya. Urusan satu virus saja kita luar biasa tidak bisa mengendalikannya. Karena begitu luar biasanya kebesaran Allah sehingga saat ini pun kita tahu bahwa tubuh kita pun bekerja sendiri tanpa kita perintahkan. Mata kita, jantung kita, lambung kita, semua bekerja sendiri. Itulah tanda memang kita makhluk yang lemah, ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan agama ini tentunya menjadi atau mungkin dengan kesempurnaannya Allah memberikan perangkat-perangkatnya kepada kita untuk menjaga itu. Karena mustahil Allah menjadikan kita khalifah fil ard atau khalifah di muka bumi ini kalau Allah membuat kita terus sakit-sakitan, nggak mungkin. Mustahil Allah menjadikan atau mentakdirkan kita sebagai Abdullah atau hambanya Allah kalau kita sakit-sakitan. Itu sebabnya dalam Islam, ya, atau mungkin dalam kita bicara kesehatan, nggak benar kalau ada orang terus sakit-sakitan. Baik sakit hati yang berhubungan dengan kolbunya atau sakit raganya. Karena bagaimana dia mau melakukan ketaatan kalau seandainya itu sakit-sakitan terus. Kalau seandainya sakit-sakitan terus, maka yang perlu diperhatikan atau kita perlu ambil katakanlah pelajaran dari situ, ada sesuatu yang dia langgar berkaitan dengan kehidupan dia, ya. Contoh mungkin kalau saya boleh sedikit membahas tentang hal yang berhubungan dengan masa pengasuhan katakanlah, atau seseorang yang dulunya berada dalam kandungan ibunya katakanlah, baik laki atau perempuan. Itu mungkin orang berpikir hal yang sederhana, tapi zona pengasuhan atau masa pengasuhan bagi seorang bayi yang ada dalam kandungan ibunya itu punya efek yang luar biasa besar kalau seandainya ada hak-haknya dia yang dia tidak dapatkan. Saat ini kita tahu bahwa kondisi penyakit-penyakit seperti tumor, kista, ya, khususnya bagi perempuan itu ternyata yang saya pelajari, saya dapatkan juga nggak jauh-jauh dari urusan dia yang berhubungan dengan hutang pengasuhan, ya. Hutang pengasuhan, karena kasih sayang itu luar biasa efeknya, Bu sekalian. Jadi bahkan yang urusannya bukan cuma sekedar kista, tumor segala macam, tapi itu urusannya panjang sekali. Mulai sampai dia infertilitas, susah punya keturunan, kemudian juga kawin cerai, ya. Itu juga ada kaitan dengan bagaimana masa pengasuhan dia yang harusnya itu menjadi sebuah hal yang menjadi catatan penting untuk kita, dan tanpa kita sadari kita ada sebagian orang, mungkin mudah-mudahan bukan kita, yang masuk ke hak-haknya Allah atau prerogatifnya Allah tanpa sadar. Contoh nih, mudah-mudahan ini membuat kita berpikir. Ketika seorang atau orang tua punya anak, ya, ini kita bicara pada kasus atau mungkin pada kondisi linearnya dulu, ya. Linear maksudnya tanpa intervensi apapun, ya, terutama agama. Ketika ada seorang tua, ada orang tua dia punya anak pertamanya laki-laki, anak kedua laki-laki, otomatis anak ketiga dia pasti pengen perempuan. Itu standar tuh, manusiawinya kita. Ya, anak pertama laki, anak kedua laki-laki, normalnya dia pengennya anak ketiga perempuan. Lalu muncullah ucapan tanpa sadar waktu istrinya melahirkan, ya, atau mungkin USG segala macam apalah itu bentuknya, tiba-tiba anak itu lahir, bukan tiba-tiba, saat itu anak itu lahir muncullah ternyata bukan perempuan tapi laki-laki, ada kata-kata yang muncul dalam dirinya, laki-laki lagi. Itu fatal akibatnya. Fatal, saya bilang fatal.
Apalagi muncul jadi anak ini nanti jadi unwanted child, anak yang tidak diinginkan. Dia casingnya laki-laki tapi dalamannya nanti bisa perempuan. Terjadi itu sekarang. Ya, jadi hati-hati. Ya, itu sama juga kalau seandainya anak perempuan, anak pertama perempuan, anak ketiga kedua perempuan, pengen yang ketiga laki-laki. Tiba-tiba waktu keluar perempuan lagi. Maka perempuan ini casingnya perempuan, tapi dalamannya sifat sikapnya cenderungnya ke laki-laki. Tapi menarik kalau kita tarik kepada Al-Quran, Bapak sekalian, ada hal yang menarik kalau kita belajar dari Al-Quran, supaya berarti kalau sudah keliru gitu gimana? Ya, kalau sudah keliru dan muncul kalimat-kalimat yang membuat si anak ini merasa menjadi anak yang tidak diinginkan atau tidak dibutuhkan atau tidak sesuai dengan ekspektasi orang tua, maka balik-baliknya memang kepada agama. Ya, balik-balik kepada agama. Dan ini belum lagi cerita tentang bagaimana ketika orang tua itu mendidik anak itu menjadi anak yang soleh atau soleha, Bapak sekalian, kemudian tanpa sadar ada desakan-desakan orang tua untuk anak tadi mengikuti keinginan atau kehendak orang tuanya, katakanlah untuk sekolah-sekolah tertentu, dan atas nama birrul walidain, anak tadi itu ternyata dia konflik batinnya. Maka jangan pernah maksain anak ya untuk sekolah atau ke tempat-tempat yang dia tidak inginkan, khususnya anak perempuan. Karena perempuan itu paling labil jiwanya. Ya. Kalau anak laki-laki masih relatif stabil, ya. Anda akan lihat itu, kalau biasanya tadi saya cerita di awal tadi itu adalah misalkan laki-laki yang kedua yang harusnya ketiga pengen perempuan, lahirnya laki-laki, katakanlah kayak begitu, tadi kecenderungan itu akan ada. Apalagi orang tuanya menginginkan itu, yang saya bilang tadi, masuk ke ruangnya Allah yang harusnya nggak masuk. Terima keluar laki-laki, alhamdulillah, keluar perempuan, alhamdulillah, gitu loh. Itu sekarang terjadi, saya lihat. Makanya kalau saya lihat contoh nih, biar Bapak Ibu paham. Adalah beberapa waktu lalu seorang perempuan wanita, mbak-mbak gitu kan, dia datang ke saya bersama orang tuanya. Dia mengeluhkan kondisinya saat itu ada tumor payudara di kanan dan sebelah kiri juga ada. Karena saya sudah punya standar pertanyaan untuk kayak begini, pasti saya akan tanya, dulu yang ngasuh siapa? Saya bilang, dulu yang ngasuh siapa? Bapakmu kemana dulu? Ayahmu kemana dulu? Saya bilang. Ya, dia ceritalah ayahnya kesana kemari, bahkan kadang-kadang dia jarang ketemu, jarang dapat pelukan, jarang dapat sentuhan segala macam. Ini imbasnya sekarang ini, saya bilang. Kok bisa? Itu panjang ceritanya. Secara apa yang saya pelajarin. Dan itu relate banget. Makanya saya bilang, gak cukup jadi orang tua yang cuman mencari nafkah. Zaman sekarang gak cukup. Anak itu butuh sentuhan. Anak itu butuh rangkulan, butuh ciuman dari bapak ibunya, butuh kasih sayang yang itu harusnya didapatkan dari masa dia dalam kandungan sampai 5 tahun. Karena formatnya di orang tua. Makanya ketika orang tua ngasih handphone ke anak, hak kasih sayang atau mungkin kasih sayang harus didapatkan, itu akhirnya tergadaikan semua dengan handphone atas sama kasih sayang. Fatal akibatnya. Ya, karena 0 sampai 5 tahun itu masa harusnya orang tua memberikan kasih sayang yang sempurna. Karena kan dalam Islam baru boleh masuk pendidikan anak itu aslinya, kalau kita baca dalam sejarahnya atau usia pendidikan itu 5 tahun loh. Ya, di bawah 5 tahun nggak bisa, karena itu 0 sampai 5 tahun itu cetakannya orang tua. Ya, kalau umur segitu sudah handphone segala macam hal-hal nggak penting masuk kepada tubuh, kepada dirinya, maka cetakan yang ada cetakan handphone gitu loh. Ini kayak begitu. Kalau tadi kisah tentang ini tuh menarik sebenarnya. Kalau kita bagaimana Al-Quran memberikan namanya emergency exit, ya, atau mungkin jalan keluarnya. Kita tahu ibunda Nabi Isa alaihissalam itu Maryam, ya, Maryam alaihissalam. Aslinya bapaknya Maryam ini kan menginginkan Maryam sosok laki-laki aslinya. Ya, karena dia didaulat atau direncanakan untuk menjadi ibarat kata penjaganya Baitul Maqdis gitu loh. Kisahnya begitu seingat saya. Tapi ternyata lahirlah perempuan. Ya, tapi ternyata karena agama dan wahyu guided lah, atau mungkin petunjuk Allah yang mendominasi ya keluarga mereka, itu akhirnya Maryam itu menjadi sosok yang luar biasa. Dengan keberkahan dan tentunya petunjuk Allah, dia menjadi sosok wanita yang bisa banyak melakukan ibadah-ibadah yang umumnya dilakukan laki-laki saja. Itu bagaimana agama masuk ke sana.
Ya, jadi kalau pertanyaannya kalau sesudah anu gimana? Kalau kita sudah telat gimana? Misalkan anak sudah lahir segala macam, minta maaf sama anaknya, minta maaf sama Allah dulu, intervensi urusan Allah di situ. Itu ya. Karena itu nanti perkembangannya panjang, karena itu akan jadi catatan dalam dirinya. Lah toh mereka kan nggak paham 0 sampai 5 tahun, katakanlah begitu. Gimana mereka, Bu, Bapak sekalian, bahasanya bayi, bahasanya anak-anak kecil itu bukan bahasa fisik, bukan bahasa lisan, tapi bahasa batin. Dendam itu, hak yang ingin dia dapatkan itu, suatu hari kelak bisa jadi akan bentrok. Katakanlah, saya dapat ada satu kisah juga, ada seorang wanita lah, perempuan itu dipaksain luar biasa oleh keluarganya, katakanlah begitu, dan akhirnya muncullah penyakit itu, dan penyakitnya berat. Ya, gara-gara konflik batin tadi. Ya, makanya dalam Islam itu kalau kita bicara tentang penyakit yang justru malah jauh lebih berbahaya daripada penyakit fisik, itu penyakit yang hubungannya sama hati. Ya, berhubungan dengan hati. Ya, apa saja toksin hati itu banyak. Kisah apa namanya itu, ceritanya banyak sekali. Nggak pede aja jadi masalah loh. Nggak pede itu akan membuat seseorang apa? Teraniaya kan? Nggak pede. Tertindas, teraniaya. Contoh mungkin bapak-bapak, contoh makan emping sebiji sekeping gitu loh, habis makan emping tiba-tiba cek asam uratnya 8. Oh bisa, kok bisa ya? Nah jawabannya gimana? Dari apa yang saya pelajarin gitu kan, bisa jadi waktu diberikan emping itu istrinya bilang sudah tahu asam urat masih juga makan emping, kata gitu. Dan dia punya bakat bawaan atau bahasa saya itu apa ya, gen-gen lah gitu, gen-gen yang memang gen nggak pede gitu loh dari orang tuanya. Akhirnya ketika kata itu muncul jadi racun buat makanan tadi dan racun buat dirinya tambahan, sehingga apa? Makan sebiji langsung naik tuh asam urat. Itu terjadi. Ya, maka dalam Islam ya kita kan dilarang, meskipun tidak diharamkan, dilarang menikah dengan yang tidak selevel. Harus level. Kalau enggak terjadi penindasan. Itu terjadi penindasan. Entah yang ditindas laki-lakinya, entah yang ditindas perempuannya atau suami atau istrinya. Itu dua-dua kayak begitu terjadi. Makanya sebenarnya kalau saya ngelihat, kalau misalkan itu ditarik lagi ke belakang tuh, misalnya kalau ada keluarga atau suami istri penyakit yang sama, biasa pertanyaan saya sederhana, ini waktu nikah dulu, nikahnya dijodohin atau saling cinta? Karena kaitannya tadi dengan penyakit. Kalau dia saling cinta, Bapak Ibu sekalian, maksudnya ketemu senang ta'aruf terus nikah gitu kan, bukan dijodohin gitu kan, itu nanti akan ada satunya yang loser gitu kan, yang bablas, satunya stopper, begitu tuh. Tapi kalau dia dijodohin, bisa jadi kebanyakan yang saya dapatkan itu karakternya sama. Satunya suka tepung, yang satu juga suka tepung tuh. Akhirnya penyakitnya tidak jauh-jauh dari diabetes, kencing manis, segala macam gitu-gitu. Karena nggak ada yang stopper, ya seperti itulah. Nah itu satu hal ya, mungkin kita mungkin belum ngeh ke sana, tapi fakta itu saya dapatkan di mana-mana gitu loh. Apalagi bicara tentang racun-racun hati yang tanpa sadar itu menjadi sebuah justru malah racun yang luar biasa besar dalam diri kita. Ya, nggak pede, kemarahan, kebencian, dendam, itu masalah besar sampai ke urusan kanker yang saya dapatin itu. Dan itu bisa jadi sampai ke penyakit-penyakit yang berat ya. Makanya lagi-lagi kalau kita bicara Ramadan, katakanlah yang sebentar lagi akan hadir di kita, maka sebenarnya Ramadan itu bulan bersih-bersih hati sebenarnya. Yang pertama bulan bersih-bersih hati. Yang kedua apa? Bulan bersih-bersih raga kita atau jasadnya kita. Asal apa syarat ketentuan berlaku. Anda baca dalam literatur manapun, puasa itu tidak akan memberikan efek yang sempurna atau optimal kalau yang diasup atau yang dimakan itu bermasalah. Ini jadi pokok kita hari ini. Ya. Pokok bahasan kita hari ini. Ya, kenapa? Karena memang akar masalahnya kalau kita bicara manusia kita ini yang nggak jauh-jauh dari urusan perut sebenarnya, nggak jauh-jauh itu. Perutnya bermasalah. Nah, perut bermasalah ini nanti masalahnya di mana sebenarnya? Ada banyak masalahnya, ya. Dalam sebuah, ini bukan hadis ingat saya, tapi ada kalimat yang betul bagus menurut saya, Al-Maidatul Baituda, bahwa perut itu rumahnya penyakit, kata dalam kalimat tersebut, ya. Nah, memang kuncinya di situ, ya.
Dan masalah-masalah besar dalam kesehatan di zaman sekarang itu nggak jauh-jauh dari urusan perut, nggak jauh-jauh. Ya, tapi Islam lagi-lagi memberi solusi untuk itu semua. Makanya kalau saya boleh sampaikan apa solusi Islam berkaitan dengan penyakit-penyakit kronik degeneratif zaman sekarang ini, maka jawaban saya paling gampang itu puasa. Paling gampang puasa. Anda mau cerita apa? Kolesterol, puasa. Darah tinggi, puasa. Karena puasa itu salah satunya bukan cuman yang terjadi itu sistem kita itu katakanlah di reset sama Allah, di reassemble lagi sama Allah, tapi semua tuh kayak terutama puasa Ramadan ya. Itu di setting luar biasa sehingga dia kan kalau bahasa hadisnya seingat saya itu juga Nabi katakan seperti bayi baru lahir kan. Bayi itu kan semua sistem masih bagus kalau bener ya ibunya gitu loh. Maka kalau ini kita aplikasikan dalam kehidupan kita, itu masya Allah efeknya kan luar biasa. Nah, urusan apa dengan perut ini Bapak sekalian? Karena memang pertama begini, kalau kita bicara perut atau pencernaan kita ini Bapak sekalian, di situ bercokol banyak sekali makhluk dalam perut kita ini. Makhluk yang paling banyak itu namanya bakteri, ya bakteri. Ya tadi saya ngelihat ada satu video itu. Dia campurkan antara minuman soda dengan susu. Kita namanya apa biasanya itu? Soda gembira ya. Soda gembira ya. Saya bilang kalau kita bicara ilmiahnya itu soda gembira tuh boro-boro bikin gembira perutnya. Makin merana dia iya. Jadi bakteri dalam perut itu kalau makan soda gembira merananya luar biasa. Karena reaksi yang terjadi justru malah muncul saya lupa ada kimia bener itu saya bilang oh iya nah, gitu loh. Jadi memang kalau mau cerita bagaimana punya kesehatan yang jauh lebih baik, kunci awalnya benerin perut itu aja ya. Maka dalam banyak sekali kajian-kajian saya itu saya sering bilang kalau ngobatin penyakit ini itu segala macam, sepanjang yang terakhir ada saya tulis itu kan ilustrasi saya saja, Alkisah gitu kan. Ada orang kan Alkisahnya begitu. Ya, dia tanya, dokter itu kalau minum jahe itu bagus nggak? Oh bagus gitu kan. Minum madu bagus nggak? Bagus, tiap hari dia makan nasi goreng, sosis segala macam, gitu-gitulah. Bakso, mie ayam segala macam gitu. Nanya ini herbal bagus nggak? Omong kosong. Paham maksudnya? Sepanjang Anda nggak memperbaiki apa yang masuk, herbal itu nggak banyak efeknya ke tubuh kita, serius. Ya, makanya lagi-lagi nggak heran kalau orang yang sudah membiasakan dengan makanan sehat, sedikit masuk ke tubuhnya yang nggak sehat bereaksi tubuhnya. Anda yang sudah biasa nggak makan micin, masuk micin nggak enak, serius. Atau yang sudah biasa atau sudah meninggalkan gula gitu ya, maka ketika masuk gula malah lemes badannya. Itu udah menjadi bukan rahasia umum lagi, udah pada tahu semua kayak begitu. Artinya apa? Mereka ini baru bisa bekerja dengan optimal kalau secara umum ekosistem dalam perut kita itu bagus. Ya, ekosistemnya bagus. Apa ekosistemnya? Bakterinya di sana mereka bahagia, riang gembira. Ya. Kenapa saya katakan begitu? Karena 80-90% atau 70-80% hormon kebahagiaan kita itu yang bikin mereka, yang mereka sebut atau dunia kedokteran atau dunia pengetahuan sekarang menyebutnya gut brain axis, GBA, hubungan antara gut usus kita sama otak ya. Jadi yang produksi itu mereka. Kalau bahan baku yang masuk ke sini bermasalah, ini juga konslet. Ya, maka kalau saya bilang penyakit autoimun tuh saya katakan bismillah bisa sembuh sebenarnya. Tadi saya dengar tuh ada salah satu jamaah masya Allah, ya bisa sembuh sebenarnya asal mereka diajak komunikasi, diajak ngobrol, ya kasih makan yang benar, ya contoh begini, gimana mereka nggak benar bapak sekalian? Anda bayangkan tiap hari yang masuk gula lagi. Salah satu contohnya begitu, ya gula lagi, gula olahan, ya. Terutama dari gula pasir. Ya, sekarang bahkan nggak ada gula pasir, pakai gula buatan lagi, lebih parah lagi. Ya, akhirnya apa? Nggak ada senang-senangnya tuh hidup gitu kan, nggak ada mood-moodnya, wajahnya nggak ada ceria-cerianya. Kenapa? Ada istilah kan kita sering dengar, good food is good mood, itu benar. Emang benar. Dan di zaman Nabi pun itu sudah ada sebenarnya. Kalau Anda baca tentang hadisnya talbina itu kan tepung gandum.
ya, tepung gandum. Itu Nabi mengatakan dalam hadis Bukhari, itu kata Nabi SAW apa? Kata Nabi, Rasulullah bersabda bahwa talbinah itu bisa menghilangkan sebagian kesedihan dan memberikan keceriaan atau kebahagiaan. Kok bisa makanan kayak begitu? Karena apa? Karena sewaktu kalau kita baca talbinah itu isinya apa? Semuanya dominasinya adalah serat-serat yang menjadi makanannya mereka. Ya, makanya saya lihat lagi kenapa Nabi milih, ya, kenapa Nabi memilih rutop, ya, kurma untuk berbuka puasa. Kenapa nggak air putih? Kenapa nggak madu? Gitu. Kan Nabi milih rutop. Kalau nggak ada rutop, Rasulullah SAW memakan kurma. Kan gitu. Kalau nggak ada tamar, kurma kering, Rasulullah minum air putih. Kan gitu urutannya. Jadi kalau bisa tuh Ramadan kita mulai tuh praktekin bagaimana bukanya Nabi. Pakai rutop tuh kurma basah. Kalau nggak ada kurma basah pakai kurma kering. Kalau nggak ada kurma kering pakai air putih. Sunnahnya begitu kata orang. Nanti dia ngomong tuh, dok saya berbuka nih pakai kurma, wajibnya gorengan kata dia gitu. Ada yang kayak begitu, yang jahil yang kayak begitu. Ya. Makan aja nggak apa-apa, silakan, nggak ada yang larang, halal-halal saja. Tapi lihat nanti maghribnya, tarawihnya, paling turun sebentar itu mata. Nggak lama tuh turunnya. Kadang-kadang orang sudah salam dia masih sujud, saking lama sujud. Ya. Kapan lagi kalau Ramadan tidak kita gunakan sebagai bulan untuk bersih-bersih badan, baik bersih raga, bersih jasad kita dan bersih hati kita, kapan lagi loh? 1 bulan penuh diberikan kesempatan luar biasa oleh Allah untuk bersih-bersih loh. Artinya kalau 1 bulan penuh gaya makan kita sama kayak 11 bulan, rugi banget kita menurut saya. Kalau kita bahasnya tentang makanan lah ya. Kalau ibadah segala macam saya kira mungkin sudah paham sendirilah. Ya, rugi banget gitu lah. Baik, kita kembali ke pencernaan tadi Bapak sekalian. Maka 2 poinnya yang mungkin saya akan jelaskan kepada Anda pada malam hari ini. Ya, berkaitan dengan si pencernaan tadi itu. Ya, apa saja isi mereka itu? Pertama bahan bakunya. Bahan bakunya. Jadi bahan baku itu terbuat dari apa yang membuat mereka tuh bahagia, senang segala macam. Ya, ada beberapa jenis bahan baku itu yang kita sebut dengan serat namanya. Ya, serat. Nah, serat itu ada namanya short chain fatty acid ya, atau macam-macam lah. Ada lagi beberapa jenis asam lemak rantai pendek, asam lemak rantai panjang gitu-gitulah. Dan salah satu sumber terbaiknya si asam lemak ini atau mungkin rantai pendeknya itu adalah kurma tadi itu. Makanya Nabi menggunakan frase atau kata kebahagiaan ketika orang berbuka puasa. Ada kata itu Nabi buat. Bahwa kebahagiaan orang yang berpuasa itu ada 2 saat dia berbuka. Wah, pas banget menurut saya kalau ketemu dengan kurma menurut saya gitu kan. Karena kurma itu salah satu bahan bakunya atau serat yang luar biasa yang diperlukan atau diinginkan atau mungkin menjadi bahan makanannya bakteri yang ada pada pencernaan kita itu. Itu kurma. Pertanyaannya kalau nggak ada kurma apa? Banyak lagi yang lain. Ya, beberapa yang saya baca itu bahkan luar biasa ya, termasuk nanti saya kasih ide bikin makanan. Jadi ternyata beberapa jenis makanan itu bisa meningkatkan aktivitas makrofag. Makrofag itu sel imun lah yang memakan sel-sel radang gitu-gitu dalam tubuh kita. Dan itu ada 2 yang bagus itu. Ya, yang disebutkan saya baca dalam buku itu, ya. Yang pertama tuh bengkoang. Ya, yang kedua ubi jalar. Oke, susah makannya kan? Kasih yogurt. Tapi yogurtnya yang plain, jangan pakai gula. Jadi kalau mulai latihan Ramadan, bilang sama suami, bilang sama istri, Ramadan kali ini tidak ada gula di antara kita. Gitu. Jadi nanti masjid bikin takjilnya dari wedang-wedang aja semua, rempah-rempah, air apa segala macam, termasuk air kelapa ini juga bisa kan jadi air. Saya kira mungkin jauh lebih murah beli air kelapa daripada beli sirup, serius. Orang air kelapa tua, nggak usah muda lah, nggak usah muda, yang tua aja, kan dibuang tuh. Kalau Anda baca penelitiannya, datanya air kelapa tua itu adalah air isotonik terbaik dan tidak akan bisa digantikan dengan air isotonik manapun yang ada di supermarket, nggak bisa. Air kelapa tua loh, mudah kan? Bikin air kelapa, jadi kasih tahu sama abang-abang itu gitu kan, apa mas-mas yang jual santan itu, mas jangan dibuang airnya, minum aja itu. Ya, nanti bikin es campur pakai itu. Ya, nggak usah pakai es, campur doang kan berarti kan? Biar nggak dingin.
Ya, pakai es boleh lah gitu kan. Isinya apa? Buah-buahan. Anda masukin kurma, Anda masukin lidah buaya, Anda masukin rumput laut, Anda masukin alpukat. Airnya pakai air kelapa, kasih madu. Masya Allah, kebayang kan enaknya kayak apa? Dan kenyang itu. Nah, itu makanannya mereka gitu loh. Ya. Anda bayangkan kalau seandainya Ramadan kita manfaatkan kayak begitu tuh, ya. Pola-pola makan kayak begitu tuh ya Masya Allah ya. Termasuk juga nanti camilan. Saya kasih ide camilan ya. Camilannya apa? Nah, kalau mau ya jangan ada gorengan lagi waktu Ramadan. Kalau mau. Jadi gorengan tuh kasih porsi cuma 10% aja. Ya, dalam 1 pekan atau 1 bulan tuh cuma sekali seminggu gitu. Misalkan. Terus dibikin camilan sehat. Contohnya apa? Biar nyocol-nyocol kan. Ini saya kasih idenya. Buah-buahan itu udah potong-potong aja kayak rujak gitu. Tapi kalau rujak kan cocol-cocolan, gak usah cocol-cocolan. Ya, supaya dia dapat enzim yang tinggi di situ, maka buah-buahan itu udah potong. Macam-macam lah, berbagai warna. Kalau bisa cari buah lokal, cari buah yang tidak masih ada wanginya. Zaman sekarang tuh buah gak ada wangi-wanginya. Anda buka jeruk impor itu, dibuka, dipencet-pencet, nggak ada wangi nih jeruk. Zaman dulu orang coba, Anda buka jeruk zaman dulu, dibuka, gitu kan bau gitu. Ada aroma jeruknya, zaman sekarang tuh nggak ada. Saya kadang-kadang heran. Kenapa? Udah rusak, tanahnya udah rusak. Ya, maka kalau tanah ini udah rusak, yang ditanam di situ pun juga nggak akan optimal. Ya, maka ada satu ilmunya guru saya bilang, kan sekarang tuh ada istilah stem cell ya. Stem cell itu kan mahal. Ya, kalau orang misalkan lahiran kemudian dia punya hari-hari ya. Hari-hari itu kan biasanya kan dikubur. Ya, dengan plus-plus yang lain lah, pakai anunya macam-macam lah gitu kan. Kita nggak bahas itunya lah. Ya, kubur-kubur aja kalau mau kubur, tapi kata dia jangan dikubur, atau mungkin kuburnya itu ada caranya supaya nanti kita bisa mendapatkan DNA dari orang tadi, kata dia begitu. Nah, gimana caranya? Saya bilang, kan dikubur si hari-hari tadi, kubur aja, nggak usah pakai lampu, kubur aja. Nggak ada hubungan, ya. Habis dikubur itu, ya, kan lama-lama dia hancur kan, si hari-hari itu kan. Ditanam di situ kunyit, serai, paham, jahe, sehingga nanti kunyit, jahe, serai itu punya DNA-nya orang yang ditanam itu, paham? Haho-haho. Ya. Kan begitu dia. Makanya kita nih kan, DNA kita ini kalau dilacak-lacak ini kan yang paling gampang ngelacak itu kan ada peneliti, ada labnya itu bisa dilacak. Maka kita ini keturunan apa gitu loh, bisa dilacak gitu. Saya ada lihat di YouTube ada orang Jawa Tengah atau Jawa Timur yang dia sekolah di Inggris gitu kan, dia ngetes itu, dia 1 juta atau 2 juta, dia lacak. Oh ternyata jauh banget nenek moyang dia gitu loh. Ya, nenek moyang kita kan Nabi Adam yang jelas gitu kan, tinggal keturunannya Qabil atau Habil gitu. Iya kan, anaknya Nabi Adam. Ya, nah itu begitu. Jadi DNA, ya, memperbaiki nanti suatu hari kelak misalkan dia sakit-sakit apa gitu, dia makan itu. Ya, itu saya bilang tadi bahwa kita itu kan ada DNA masing-masing yang itu relate dengan kebiasaan makan orang tua, itu diturunkan loh itu. Anda yang mungkin hubungan DNA-nya mungkin Anda punya orang tua dari Sumatera Barat gitu kan, Sumatera Barat Anda tahulah rempah segala macam. Jadi mau kemana pun Anda ke dunia, kadang-kadang DNA itu akan muncul, gen itu. Pengen makan padang, gitu-gitu aja terus. Dia nge-recall, ya, karena kebiasaan makan, termasuk makan es krim itu ada DNA sendiri yang mengaturnya, bahkan saya pernah baca itu. Gitu loh. Jadi makanya kalau mau bicara tentang generasi yang sehat ke depan itu, Bapak-Ibu sekalian, mulailah menciptakan kebiasaan sehingga itu nanti akan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari dan anak-anak bisa contoh. Gimana anak-anak bisa hidup sehat kalau orang tuanya nggak hidup sehat? Ya, tidur gitu kan, di waktu-waktu yang dilarang. Contoh, makan yang nggak sehat, jarang lihat bapak ibunya minum madu, habatus soda, minum rimpang segala macam, jarang. Contoh begitu. Gimana mereka mau contoh? Ya, sedangkan zaman dulu ya kita lihat orang tua kita itu kan deket banget dengan makanan-makanan yang menurut saya itu sehat. Maka isu gluten itu, sekarang kan isu gluten tuh, terigu misalkan ya. Orang tua kita kan yang dulu nggak makan terigu. Singkong itu kan non gluten, ubi non gluten kan gitu. Ya, apalagi banyak umbi-umbian wortel itu kan non gluten semua tuh. Ya, nah kembali ke tadi snack sehat tadi itu.
Bukan snack sih. Buah-buahan ada potong-potong tuh. Cari buah-buah lokal yang kemungkinan tidak tidak terkontaminasi lah gitu kan. Pepaya, semangka apa segala macam. Potong, masukin baskom gede. Ya, lalu Anda kasih jeruk nipis. Kasih madu, kasih garam, kasih lada hitam yang Anda gerus. Ya, itu tambah lagi kalau mau, tambahkan sedikit dengan kismis apa segala macam atau kacang-kacangan itu dan dia bisa kasihkan bentuk piring-piring kecil itu udah kenyang. Ya, kenapa? Kenyang itu sebenarnya sinyal dari otak kita yang dikirim dari perut gitu loh. Kenyang dia. Makanya orang yang makan gula tuh nggak kenyang-kenyang. Kenapa? Karena itu bukan jenis gula atau mungkin gula alami yang mereka atau mungkin perut kita itu atau bakteri kita tuh inginkan. Orang minum es teh tuh nggak habis-habisnya, apalagi es teh manis. Terus lagi minta. Karena gula sendiri dalam saya pelajarin juga itu ada cravingnya. Craving itu kayak kecanduan, gula pasir itu. Dan ada seorang dokter di Amerika itu diteliti, dia pakai tikus sih, tapi menurut saya itu make sense saja, masuk akal aja. Jadi tikus satu dikasih kokain, satu dikasih gula pasir dengan jumlah yang sama, dilihat bagaimana agresivitasnya tikus tadi untuk makan gula pasir sama makan kokain, ternyata lebih agresif makan gula pasir. Kesimpulan dia apa? Gula pasir itu 20 kali lipat candunya daripada kokain, kata dia. Narkoba. Serem kan? Gitu. Ya, kayak begitu. Ya, itu salah satu contoh. Nah, tadi yang tadi saya cerita tadi ubi jalar sama bengkoang. Itu mantap loh. Saya belum bikin tapi saya baru baca. Sudah saya siapin barangnya di rumah itu. Ya, sudah siapin barangnya di rumah. Jadi nanti Anda bikin kayak yogurt gitu kan, yogurt yang plain, yang nggak ada gula, kasih madu, kasih itu tadi tuh. Boleh beberapa kasih yang lain juga nggak apa-apa. Termasuk yang tadi itu buah-buahan tadi itu, ya boleh Anda campurkan dengan yogurt. Yogurt itu isinya apa sebenarnya? Iya, susu. Yang sedikit lebih bagus lah jawabannya. Bakteri kan? Bakteri sih ya kan, karena dia fermentasi. Ya. Jadi bakteri yang ada pada yogurt itu adalah bakteri yang sangat familiar dengan kita, Lactobacillus, beberapa Bifidobacterium segala macam, yang itu kalau dia ketemu makanannya, dia akan menjadi powerful luar biasa. Ya. Nah, contohnya apa? Ini apa? Oh, daun salam. Pikir sate. Anggaplah ini tempe. Ya. Tempe itu Bapak sekalian, saya baca data-data tentang tempe itu canggihnya luar biasa. Kenapa canggih? Karena bakteri kan ragi itu yang dipakai dan dimasukkan ke dalam kedelai itu kan akhirnya menyebabkan semua kandungan mineral di tempe atau di kedelai itu meningkat semua. Kalsiumnya naik, magnesium naik, kalium naik, semua fosfor naik segala macam. Maka tempe itu sebenarnya adalah satu pangan yang bisa dipakai untuk ngobatin asam urat juga bisa, orang yang rapuh tulang juga bisa, pencernaan bermasalah bisa, apalagi Anda olah tempenya. Contoh, belum pernah kan bikin jus tempe? Tempenya digoreng dok? Enggak dong, enggak lah. Tempe, karena tempe kan asli sudah matang, kedelainya kan udah direbus, ya kan? Nanti cara yang saya kasih tahu, ini coba, kalau mau dicoba nanti bisa coba di rumah tuh. Karena waktu nggak banyak, biasanya kadang-kadang saya demoin, saya tunjukin, rasanya tetap enak. Tempe nggak usah banyak-banyak, kasih air, nanti kasih kurma sedikit, kasih jahe atau kasih madu, tambah kasih garam sedikit. Enaknya minta ampun, masya Allah. Itu sumber protein, sumber lemak, sumber karbo, sumber serat, dan ada bakterinya juga kan, karena dia mengandung, meskipun dia bukan probiotik ya, bukan apa, tapi dia makanan fermentasi. Itu cobain nanti tuh tempe, ya. Atau tempenya diapain? Dicocol pakai madu. Belum pernah nyoba juga? Nah, nanti kasih tahu Ustadz takmirnya nanti dibikin. Saya nggak ada tempenya, kalau ada saya akan korbankan untuk makan. Enak kok, ya. Jadi tempe dipotong-potong gitu ya. Nanti tempe dipotong-potong kecil. Maka tadi saya ekspektasinya ini tuh tempe, ternyata bukan tempe. Gak apa-apalah. Jadi tempe dipotong dadu, ya.
Tempe dipotong dadu, lalu Anda taruh satu baskom yang isinya ya madu lah, mungkin satu botol gitu kan. Tempe-tempe tadi Anda masuk sini tuh. Ya. Nanti dia dengan madu tadi, larut dalam madu tadi kan dia akhirnya jadi lengket-lengket. Itu enak banget tuh. Cobain deh. Enak serius. Ya. Cuman kita nggak lazim aja karena selama ini kan kita biasanya kalau makan tempe kan digoreng. Ya. Udah gitu biasanya supaya lebih nikmat minyaknya harus minyak yang agak menghitam. Memang yang teroksidasi itu semakin enak gitu loh. Kalau Anda goreng bebek pakai minyak jelantah itu lebih enak, serius. Tapi ada resiko. Kadang-kadang saya mikir kita ini kebanyakan logam berat mungkin sehingga lemot gitu ya. Coba Bapak Ibu mungkin nggak sadar kalau orang beli gorengan ya misalkan lah, saya itu bukan anti gorengan, tapi kadang-kadang makanlah gorengan. Tapi kalau sudah makan gorengan tuh tubuh saya bereaksi. Anda beli gorengan, biasanya abang gorengan waktu ngebungkus pakai soal ujian kan. Pertanyaannya, lagi panas-panas begitu, kena kan tintanya itu, luntur kan? Kira-kira tinta itu buat dari apa itu? Kira-kira bahan yang aman? Oh, bukan buat dimakan kok tinta, gitu loh. Apalagi yang suka makan panas-panas itu, masya Allah, saya nggak berani loh. Dulu zaman saya ingat, zaman dulu saya masih bantuin bapak di toko dulu itu, saya bawa rantang kalau beli zaman dulu. Rantang aman, ya. Jadi kalau kita beli karena itu tadi gen rempah kalau saya. Jadi kalau saya udah ketemu kari itu aduh kalap saya karena rempah semua. Sama ujian saya satu lagi, karena gen saya gen rempah dan gen tepung. Jadi ujian saya itu di tepung. Jadi kalau ada tepung saya akan banyak berlindung kepada Allah untuk terhindar dari banyak makan tepung. Jadi jangan pikir saya tidak berjuang, sama kita berjuang juga. Ya, kan godaan luar biasa tepung itu kan. Ya. Jadi pakai kerantang gitu ya, jadi kalau panas-panas kan dia nggak meleleh kayak orang beli bakso maaf gitu ya, atau soto yang panas-panas masukin ke plastik. Kira-kira mikroplastiknya nyampur nggak di situ? Pasti nyampur. Dan kalau Anda baca datanya itu pasti karsinogenik dan itu musuhnya mereka di sini. Ya musuh dia di sana. Ya seperti itulah. Jadi kita mulai perbaiki itu pola makan. Nah tapi biasanya saya kasih rulesnya dulu ya, rulesnya dulu. Paling tidak selama 2 pekan Anda Ramadan itu ya, kan 4 minggu kan, 4 pekan gitu kan, Anda coba deh stop. Semua bahan-bahan yang mengandung gula pasir Anda stop. Beneran, tubuh Anda akan riset sendiri, percayalah. Semua makanan yang mengandung gula pasir Anda stop. Dokter, saya kan bikin sambal pakai gula pasir, ganti kurma, enak. Enak banget ya. Kalau Anda sudah pernah lihat ya, saya bikin di YouTube itu sambal kurma itu enak. Di Jakarta itu di kafe saya kan bikin kafe sana, judulnya Kafe Jurusiat Rempah ya. Jadi apa yang saya sampaikan ini saya terjemahkan dalam bentuk makanan. Jangan tanya kapan buka di Surabaya karena susah ternyata ya. Yang diminum ya itu rempah-rempah rimpang semua. Ya ada 17 jenis minuman kita. Ya kita ganti namanya semua. Ya kenapa diganti? Biar ada sensasi. Contoh mungkin di situ ada STMJ, tapi kita nggak tulis STMJ. Saya tulis laki-laki tanda tanya minum ini. Wah gitu. Dan ternyata memang banyak berefek katanya. Entah efek apa saya nggak tahu lah ya. Pokoknya berefek katanya. Ya pakai susunya susu kambing nggak susu sapi. Ya pakai madu, kemudian ada telur juga. Ya semua homemade di situ. Kita pakai dressing, susah lah saya gambarkan karena nggak ada barang. Sampai mana tadi? Nah itu kuncinya pencernaan tadi ya. Oke. Ini gula pasir dan semua turunannya Anda stop, please stop, serius. Itu efeknya akan powerfulnya luar biasa. Sistem tubuh Anda akan kembali back to normal, serius. Gula pasir itu musuh banget. Semua gula pasir ya. Tadi kita bercerita tentang sambal tadi, Anda pakai pemanis-pemanis alami aja, madu, gula aren ya, gula singkong, gula kelapa, gula jawa. Kalau perlu, kalau minum apa-apa nggak usah pakai gula pasir mulai sekarang. Anda minum kopi, rasakan pahitnya kehidupan ini gitu.
Ya. Saya dulu nggak suka kopi, tapi ternyata setelah saya baca data tentang kopi, kopi itu masya Allah bagus minta ampun. Ya, asal bukan kopi nikmat. Kopi nikmat tahu? Ada susunya, ada creamernya, itu kopi nikmat. Ya, kalau kopi beneran itu bagus. Ya, kopi itu termasuk salah satu bahan yang bisa memicu. Yang pertama dia fat burner, dia pembakar lemak. Dengan catatan Anda makan yang benar ya, minum kopi sebiji, sisanya kalori semua masuk nggak benar itu. Kalori nggak sehat. Ya, yang pertama itu. Yang kedua, dia bisa memicu namanya autofagi. Autofagi itu self eating. Jadi tubuh kita itu memakan sel-sel yang rusak dan itu bisa dipicu oleh kopi. Makanya Anda sudah mulai paham kenapa orang yang ngopi nggak perlu banyak makan. Karena kopi itu seperti dia menekan hormon lapar. Nggak perlu makan dia. Ya, nggak usah disebutin temannya apa. Nggak usah disebutin. Ya, saya cuma ngomong kopinya doang. Ya, cuman saya pesan aja bagi yang masih merokok itu, jangan lupa baca basmalah sebelum Anda merokok. Biar tidak merokok bersama syaitan, kan gitu. Kan Nabi bilang begitu kan? Nah, dia nasihatin supaya berhenti, nggak mau, udah paling tidak habis mau ngudut-ngudut gitu ya, baca basmalah lah dulu. Selesai, alhamdulillah. Ya, paling tidak agak syar'i dikit lah gitu lah. Kelihatan kok ya. Emang muka kita itu sekalian itu cerminan wajah, cerminan isi perut kita dan cerminan hatinya kita. Wajah kita tuh. Makanya lihat muka orang tuh kelihatan, ini nggak lama nih matinya kayaknya gitu. Kelihatan cerah segala macam. Bahkan ilmu yang lebih dahsyat lagi, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dia lihat matanya orang, dia bilang aku lihat zina di matamu, kata dia. Ada ilmunya kayak begitu. Wajah kita tuh bisa mencerminkan isi perut. Jadi nggak usah ngomong, misalkan orang ini karakter hidupnya sehat atau saya bisa lihat dari mukanya. Bisa kelihatan. Yang tiap hari penuh dengan minyak, misalkan gitu kan. Makanannya itu pagi siang malam minyak aja terus kelihatan karena bikin konslet di sini. Ini konslet kan. Nggak ada senang-senangnya hidup gitu loh. Ya begitulah. Itu gula. Pesennya saja kalau mau ya, 3-nya jangan tinggalin selama Ramadan. Ya, baru kita bahas ini. Siap? Allah saksinya ya. Artinya kalau Ramadan Anda langgar, urusan Anda sama Allah. Saya cuma pengen ngajak sehat aja. Ya, saya sebenarnya dokter gini-gini ngapain? Saya pengen Anda sehat, Anda sembuh dari penyakit Anda bisa beribadah lebih baik. Itu aja yang saya inginin. Ada yang lain. Buat saya udah kebahagiaan luar biasa dengar kabar-kabar. Kalau dia nanya mood booster saya itu apa? Dapat kabar, ini saya sembuh, ini itu segala macam penyakit-penyakit ini. Udah senang banget saya itu. Itu aja, nggak ada yang lain. Perkara Anda mau pakai herbal manapun terserahlah. Yang penting sadar sehat, sadar bahwa ini jasad akan dikembalikan suatu hari kelak kepada Allah. Pilihannya 2, dalam keadaan sakit berpenyakitan gara-gara ulah kita, atau dalam keadaan baik karena kita jaga. Itu aja pilihannya. Dan Allah akan tanya, udah berapa kali kau ikut kajian Zailul Akbar? Misal gitu kan? Udah berapa? Mungkin gitu kan? Mungkin. Enggak juga kau berubah-berubah, mungkin gitu. Mungkin gitu kan? Ya, seperti itulah. Itu yang pertama tuh, gula dan segala turunannya. Anda coba stop. Ya, mulai sekarang diubah aja. Jadi makan apa-apa, dok kita kan butuh manis. Betul, manis itu kita dapatkan dari sumber manis yang benar. Air tebu manis, kurma manis, buah manis, itu manis tuh loh. Air kelapa juga manis, itu manis yang benar. Madu manis gitu loh. Jadi kalau Anda lihat, nanti kalau makan manis banyak-banyak, nanti gemuk. Sampai sekarang monyet nggak gemuk-gemuk, dia makan buah. Kan buah, gula buah. Ya, seperti itu. Jadi dosa terlalu horor juga, ya. Apalagi makan buah secukupnya tidak masalah. Ya, tapi saya biasanya kalau kayak saya makan buah, cara saya makan buah itu tadi saya jelaskan tadi itu. Saya campurin garam, lada hitam, saya campurin madu sedikit. Enak banget. Ya, jadi dia jadi terasa di lambung juga enak ya, seperti itu. Nah, yang pertama itu. Yang kedua minyak goreng dan segala turunannya. Semua produk yang menggunakan minyak goreng, 2 minggu aja lah Anda kerjain itu, Anda akan rasakan badan yang jauh lebih fit, serius. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga apa? Tadi gula pasir. Yang ketiga apa? Terigu. Ya, jangan tampakkan wajah kesedihan gitulah. Ya. Insya Allah banyak makanan enak dan sehat lainnya, insya Allah. Ya, judulnya kita mau latihan kan. Ya, apalagi nanti Ramadan ini challenge yourself.
tantang diri Anda untuk di-extended, ya, untuk di-extended atau diprolongkan atau dipanjangkan puasanya. Ya, kenapa perlu diperpanjang? Efeknya kalau sampai 24 jam Anda bisa berpuasa, berarti kita nggak makan, iya, tapi minum boleh. Jadi habis ada makan gitu kan, gak usah banyak-banyak asupan yang masuk, ya. Habis itu minum, misalkan Anda minum air putih atau minum teh hijau atau minum kopi, itu nahan atau dia akan menekan hormon lapar, nanti sahur baru makan lagi. Itu lemak-lemak dibakar sama dia, karena proses autofagi itu semakin diperpanjang semakin powerful dia. Bahkan beberapa yang saya baca di beberapa orang yang menulis dan meneliti itu sampai 48 jam. Itu keren, ya. Saya pernah nyobain, tapi belum sampai 24 jam, baru 22 jam. Tapi itu sudah powerfulnya luar biasa. Tapi di setting, ya, di setting maksudnya apa? Kita sudah memposisikan bahwa kita tidak makan. Jadi tubuhnya jangan kaget nanti. Jadi misalkan Anda habis sahur, habis buka, mau nggak makan lagi, mau diperpanjang puasanya, Anda ngomong ke pikiran Anda aja, ke tubuh Anda bahwa nggak ada makan lagi sampai sahur, ya. Gitu loh. Maka tubuh akan menggunakan cadangan energi yang ada sebagai bahan bakar kita untuk bergerak dan beraktivitas. Dan biasanya juga kita tidur kan habis itu kan. Nanti makan lagi waktu sahur. Seperti itu. 24 jam. Ya, keren itu. Jadi ini ilmu diet yang sederhana sebenarnya. Ya, nggak usah bayar mahal-mahal, kalau Anda ngerti konsepnya itu Masya Allah, efeknya akan luar biasa. Ilmu diet itu sebenarnya 3 konsep aja. Ya. Yang itu digadang-gadang dibeli kita, banyak orang beli puluhan juta, belasan juta. Ilmu sederhana, ya, ilmu sederhananya aja. Kalau yang masuk sama keluar sama, dia sama berat badannya atau maintain berat badannya. Kalau yang masuk lebih banyak daripada yang keluar, maka naik berat badannya. Kalau masuk lebih sedikit daripada yang keluar, maka turun berat badannya. Kan sederhana itu. Itu yang dibeli orang 30 juta. Akhirnya apa? Supaya orang tetap makan, dibikin produk-produknya macam-macam tuh, segala macam. Padahal kalau ngerti konsepnya, nanti isi piring itu bisa Anda atur. Ya, kalau mau turun berat badan, katakanlah Ramadan gitu kan, meskipun kita tidak puasa untuk sehat, ya. Kita bukan puasa untuk sehat, kita puasa karena kewajiban. Ya, kita ibadah, sholat itu sehatnya luar biasa. Kalau sholatnya benar, tapi kita sholat bukan untuk sehat. Ya, supaya jangan salah kaprah. Ya, karena semua syariat itu sebenarnya aslinya semua syariat dalam agama Islam ini Bapak sekalian itu menyehatkan semua, nggak ada yang nggak menyehatkan, semuanya menyehatkan, rukun imannya, rukun Islamnya, petunjuk Nabi semua menyehatkan, ya seperti itu, ya itu yang ketiga. Jadi ada berapa tadi? Gula, terigu sama minyak. Coba di otaknya diputar dikit gitu loh, supaya nanti kita ada kreasi-kreasi untuk bikin makanan sehat gitu loh. Tapi tetap yang bisa tetap maksudnya secara rasa enak, lezat, ya. Tapi maksudnya orang tuh masih bisa makan gitu loh. Ya termasuk juga nanti ibu-ibu coba berkreasi bikinin salad. Salad tuh kan gampang banget. Apalagi Anda tahu dressingnya. Dressing tuh banyak banget kita bisa bikin dressing, ya. Dressing salad itu contoh mungkin pakai alpukat. Alpukat itu bisa jadi dressingnya salad. Brokoli yang putih atau kembang kol yang putih itu bisa juga jadi dressingnya salad. Kacang Arab itu juga bisa jadi dressingnya salad. Jadi bahan sayur mentah itu pasti baskom segede-gede gaban misalkan gitu, ya, masukin situ semua alpukatnya misalkan, atau pakai kembang kol tadi itu misalkan yang di blender, ya maaf ya sudah cair dia, nanti kasih beberapa bumbu kayak bawang putih atau mungkin garam, lada hitam segala macam, campurin di situ, kasih kismis, kasih kacang, udah enaknya minta ampun itu. Kalau enggak minimal pakai apa, misalkan pakai jeruk nipis, ya, kasih garam, kasih minyak zaitun sedikit, kasih madu, udah enak juga. Ya, seperti itu kan mudah sebenarnya, enggak ribet sebenarnya. Dan hidup sehat itu jangan pikir itu beban. Banyak orang tuh kadang-kadang susah banget, bla 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 segala macam, akhirnya enggak mulai-mulai bergerak memberikan haknya badan gitu kan. Yang sering diberikan haknya lidah, itu aja. Ya. Sehingga nanti susah dok, begitu dok, saya makan yang ini aja, ya terserah. Ya, sama juga kayak orang bilang tahajud itu kan susah pak tahajud tuh pak. Ya, tapi kalau nggak dipaksa tahajud sampai mati juga kita nggak bakal tahajud. Minimal coba dulu lah 2 rakaat, 1 witir, gitu naik sampai kita merasakan kenikmatannya. Ya, sampai kita merasakan kenikmatan ibadah atau ketaatan kita tadi.
Nah itu pengganggunya di stop selama Ramadan. Mulai sekarang dilatih dulu. Ya. Kemudian apalagi yang kita bisa kerjakan? Ya, tadi saya tadi membahas tentang serat-serat tadi kan, atau mungkin tentang bakteri lah tadi ya. Kita bahas bakteri dulu deh. Nah, bakteri-bakteri yang bisa kita dapatkan dari berbagai macam sumber sebenarnya. Ya, yang paling gampang itu makanan fermentasi. Ya, coba mulai sekarang rutinkan makanan fermentasi. Contohnya apa? Tempe, tape, ya kan? Fermentasi kan? Apa lagi? Roti itu aslinya fermentasi, cuman karena terigu, Pak. Ya. Jadi akhirnya saya bikin ya dengan tim saya itu roti yang tidak berbasiskan terigu, tapi menggunakan beberapa jenis tepung non gluten. Ya, Bapak Ibu bisa bikin juga tuh, pakai mokaf ya, singkong, pakai sagu aren, pakai sorghum, sama pakai tepung beras. Itunya tepungnya bisa ternyata. Ya, dan enak, tetap enak. Jadi akhirnya bau roti itu kembali ke bau roti zaman dulu, dia bau asam. Itu roti yang bener. Kalau sekarang kan rotinya nggak ada bau lagi, banyakan malah justru bahan kimianya. Ya, nah itu ya, jadi bakteri tadi ada tadi tempe, tape, ketan gitu kan, tape ketan itu kan fermentasi itu, termasuk juga kayak makanan-makanan fermentasi seperti apa tuh namanya, tauco. Tauco kan fermentasi tuh, ya tauco fermentasi. Atau kalau Jepang kan miso, itu fermentasi itu, ya. Kemudian apalagi kalau Korea punya, teman kita nggak cocok mungkin untuk perut orang Indonesia, kimchi, ya kimchi, ya. Karena itu makanan-makanan fermentasi kayak begitu tuh makanan yang sangat baik sebenarnya buat pencernaan kita. Itu kalau nggak ada itu, Bapak Ibu sekalian, coba mulai rutinkan makan makanan atau bukan makanan, mengkonsumsi cairan-cairan probiotik atau fermentasi. Contoh cuka tuh, ya termasuk cuka itu saya tadi malam di Al-Falah itu saya bilang itu salah satu cara yang paling mudah dan efektif untuk mencegah lonjakan gula saat orang makan bahan-bahan berbasiskan gula olahan. Cuka apa? Bukan cuka dapur ya, karena cuka dapur tuh sintetik dia. Yang saya maksudnya cuka apel, cuka madu, cuka nanas gitu loh. Itu. Jadi misalkan air kayak begini nih, contoh, dok saya belum, mohon maaf kan, saya belum bisa meninggalkan tepung-tepungan itu. Karena kalau saya tinggalkan hati saya sedih, misalkan gitulah lebaynya gitu loh. Misalkan, ya, gak apa-apa udah makan aja. Tapi kan saya nggak kehabisan akal, ya, supaya nggak terjadi lonjakan gula habis itu, maka Anda campurkan air kayak begini dengan 1 sendok makan atau 1 sendok teh cuka apel atau cuka madu, cuka nanas, itu akan mencegah terjadinya lonjakan gula setelah Anda makan tepung-tepungan tadi itu. Itu powerfulnya luar biasa. Itu saya baca seorang dia bukan dokter tapi biotek sepertinya dia neliti orang-orang yang makan roti gula, roti terigu gitu, itu dilihat sama dia setelah 1 atau 2 jam itu angka atau kenaikan gulanya setelah dia makan gula olahan. Macam-macam diteliti tuh, ya. Dan ternyata itu naik semua tuh, naik kayak begini. Makanya kalau sudah naik kayak begitu biasanya karena tubuh terlalu over beban gulanya, tubuh minta rehat, ngantuk kita. Nah, dengan dikasih cuka tadi itu Bapak sekalian, ya itu ternyata grafik itu landai dia. Itu landai. Makanya kalau tadi saya cerita tentang yogurt dikasih bengkuang, dikasih ubi jalar tadi, ya atau yang tadi beberapa yang pangan, itu sebenarnya mencegah supaya tidak terjadi lonjakan gula. Itu sebabnya kalau Anda pengen tidak berat beban tubuh dalam metabolisme gula ketika masuk, salah satu cara itu bisa pakai cuka yang pertama. Yang kedua apa? Makan sayur dulu. Jadi urutannya kalau makan itu supaya nggak terlalu berat beban tubuh kita dengan konsumsi makanan tadi itu adalah dengan cara makan sayur dulu, habis makan sayur makan protein. Ya. Setelah makan protein baru carbs come last. Karbonya terakhir. Jadi makan karbo tuh dikit-dikit aja, nggak usah banyak-banyak. Nah, gitu kata dia. Urutannya kayak begitu. Kalau nggak makan sayur dulu, boleh buah dulu. Itu disebutkan Allah dalam surat Al-Waqiah. Jadi kalau sekarang saya tanya, Anda bayangkan ketika orang makan nasi goreng 1 piring, ada bakwan 2, ada kerupuk, sama habis itu dia makan minum es teh, kira-kira dimakan apa sama dia? Gula semua kan? Gula semua. Akhirnya terjadi apa? Ngantuk, pasti ngantuk. Itu belum cerita minyaknya loh. Nasinya gula, bakwannya gula, kan terigu kan?
kerupuknya gula, kadang-kadang tambah sosis lagi, atau apalagi macam-macam gitu kan, gula semua gitu kan, terigu kan. Habis itu minum es teh, pakai gula lagi, wajar ngedrop dia badannya, minta istirahat, ngantuk. Ya, jadi bagusnya kalau Anda makan kayak nasi goreng gitu kan, ada yang tinggi serat setahu saya dalam nasi goreng itu acarnya. Acar sama cabai, jadi banyakin acarnya, mungkin separuh piring 34 piring itu acarnya semua gitu. 1-2 sendok nasinya, wah itu dijamin tidak ngantuk, serius, cobain aja, bahkan kepedesan gitu. Gitulah ya, gitu ya. Itu beberapa jenis makanan fermentasi ya, makanan fermentasi termasuk juga ini apa ini, oh ini air serai lemon ya, makanan fermentasi, masukin dalam menu Anda tiap hari. Berarti kita bagus dong makan tempe, bagus sih, tapi kalau bisa jangan digoreng, dibacem, dikukus ya, macam-macam lah ya. Atau mungkin kalau yang viral-viral di mana-mana itu makan tempe pakai kurma itu ya, enak juga sih sebenarnya. Boleh pernah nyobain? Ini cobain deh, enak kok. Jadi akhirnya rasa tempe itu kalah dengan kurmanya ya, itu juga bisa tuh. Atau juga bisa dibikin kayak tadi kolak tempe, apa bukan kolak, apa jus tempe gitu-gitulah. Masukin menu. Kemudian apalagi yang bisa Bapak Ibu berikan pada tubuh kita? Itu kan bakterinya tuh. Makanan-makanannya dia, banyak sekali makanan dia. Ya, madu, kurma, air kelapa juga tuh makanan dia tuh. Ya, makanan si bakteri tadi. Jadi air kelapa kayak begini, ya mau kelapa tua, mau kelapa muda. Kalau saya biasanya kata guru saya ngajarin, dia bilang, jadi dia bilang, dok kalau mau ini tuh dia optimal, dia bilang masukin madu, dia bilang masukin madu, nanti diaduk-aduk dulu, tunggu sebentar bangsa 15 menit biar dia larut sempurna, habis itu diminum, baru diminum, kata dia begitu ya. Apalagi mungkin ini Anda campurkan lagi mungkin dengan sedikit aja garam, sedikit aja ya, atau mungkin dicampurkan lagi dengan toppingan misalkan, gitu kan keren tuh, kenyang minum kayak beginian ya, kenyang. Karena memang dalam air kelapa ini kan ada bakterinya juga, dan medianya bakteri itu memang air kelapa ya. Maka kalau kita lihat probiotik itu biasanya dia menggunakan air kelapa, air kelapa. Nah supaya tadi nggak lemes, biasanya kan ada orang kan banyak minum air kelapa katanya kan lemes. Biasa saran saya itu kalau nggak dikasih madu sama garam tadi sedikit, kalau nggak minum air kelapa tua. Air kelapa tua Anda minum, nanti airnya minum, kelapanya Anda makan seperempatnya aja sehari, ngemil kelapa ya, kelapa tua ya, nanti cacingan gitu kan. Saya sudah tebak apa isi otak Anda. Jangan fitnah dia lah ya. Kelapa tua tuh bagus buat yang mau jantungnya sehat, makan seperempat aja, nggak banyak-banyak. Mau dibikin, mau dimakan seperempat boleh, mau dibikin apa namanya, diparut nanti kelapanya dimakan boleh, atau dibikin susu santan, coconut milk, nanti bikin cappuccinonya pakai santan. Nggak enak. Tapi bisa enak sih, saya pernah nyobain, bisa enak sebenarnya, asal jangan terlalu banyak santannya. Beberapa udah pernah bikin ya, saya pernah di Jakarta tuh beberapa kafe itu mereka pakai santan ya, untuk bikin cappuccinonya atau latte-nya pakai santan. Jadi lemaknya sehat, bukan lemak dari dairy. Dairy kan Susafi. Bisa. Ini sampai jam berapa Ustaz? Sampai habis. Ente puas, aneh lemas. Gitu ya. Ini juga nih. Jadi termasuk juga air madu ya. Saya kasih ini apa ini? Ini madu bukan? Oh bukan. Hah? Bukan. Ini madu ya, kayak madu kayak begini juga. Saya kadang-kadang kalau pas lagi butuh energi yang cukup banyak gitu ya, madu ini kan supaya apa, supaya dia lebih larut dalam air, mungkin bahasa itu terdispersi ya. Terdispersi itu saya masukin ke sini, terus saya kocok ya, dan itu cepet banget ngasih. Apalagi Anda ngocoknya pakai air kelapa, cepat banget. Jadi madunya nanti Anda ambil atau air kelapa Anda masukin ke botol kayak begini misalkan, atau kalau nggak boleh campur ke sini juga. Tapi kalau dikocok lebih kenceng itu lebih bagus. Ya, makanya kemarin saya nyoba. Sebenarnya saya pengen, lupa saya bawa. Ini rimpang ini ya,
kunyit, jahe segala macam. Kemarin kan saya bikin tuh pas lagi di Jakarta, ada teman-teman saya bikin ada ada kunyit, ada serai, ada jahe. Saya saya kasih air panas. Lalu setelah masuk kasih air panas itu sudah agak dingin, itu saya potong iris-iris aja karena nggak ada gepreknya. Biasanya saya lebih suka digeprek. Itu saya masukin ke shaker itu loh. Masukin ke shaker, kemudian saya masukin madu atau gula singkong seperti itu, saya kocok. Wih, habis itu enak betul rasanya. Nanti bisa cobain tuh. Jadi dia kayak larutnya sempurna gitu lah. Jadi waktu diminum tuh pada bilang, itu bahkan ada beberapa tuh yang dikasih es sama dia. Ternyata enak gitu loh. Kunyit, jahe, serai itu dikasih es, sebelumnya tuh di shake gitu loh. Tapi shake-nya campur dengan madu. Ya, atau gula singkong, itu enak banget. Ya. Jadi orang pikir kan ini minum apa, tapi ternyata minumnya minuman orang tua kita karena ada cinta di situ. Wah, gitu. Gitulah kurang lebih. Ya. Itu ya, jadi madu ya, ada kurma tadi, saya kira mungkin itu termasuk juga. Saya mau pesan satu ya, pesan satu kepada Anda, mudah-mudahan Anda jangan ketinggalan pesan ini ya. Satu hari Ramadan itu Bapak sekalian, jangan pernah ketinggalan kita tidak memberi makan orang berbuka puasa. Jangan ketinggalan. Tidak usah pakai alasan. Kalaulah nggak ada duit sama sekali membelikan atau bersedekah, saya kasih caranya supaya kita bisa dapatkan pahala orang yang berbuka. Caranya gimana? Contoh nih, ada orang samping kanan kiri kita, samping kanan kita mau buka puasa, diambillah kurma atau diambillah air. Ya, waktu dia mau makan itu, dia bacalah doa mau bocor kurma itu, Anda bilang stop dulu. Anda ambil kurma Anda kasih dia, dan dia berbuka pakai kurma atau air yang Anda kasih, Anda dapat pahalanya dia. Gampang kan? Gitu, cerdas sedikit kita ya. Kalau seandainya jadi termasuk juga bantuin orang nyiapin berbuka puasa, kan sama pahalanya ya. Apalagi kalau misalkan dananya ada tuh, kalau ada warung kayak warung-warung makan gitu, Anda booking selama sebulan, tanya sama dia, ente omset sehari berapa, disebutkan 2 juta misalkan. 1 bulan ya 60 juta, patungan berapa orang, jadi warung itu gratis selama 1 bulan buat ngasih sahur sama berbuka. Masya Allah kan, keren bro, idenya. Banyak kerjaan kayak begitu sebenarnya, cuman kita nggak tahu aja ya. Itu ya, jadi air kelapa nih, madu kayak begini, ada kocok-kocok gitu ya. Nah itu, kemudian apalagi yang Bapak Ibu bisa perbaiki atau lakukan selama Ramadan? Tadi saya bilang serat, sayur, buah ya, makanan-makanan berserat, rumput laut. Sebenarnya rumput laut, kolang-kaling ya, lidah buah itu bagus ya. Cuma masalahnya kita dikasih sirup ya. Kalau Anda sudah mulai terbiasa dengan beliau ini ya, si madu ini, apapun tuh kasih madu tuh enak ya. Jadi bikin sirupnya pakai madu ya, atau mungkin pakai gula singkong, pakai gula kelapa, gula aren gitu-gitulah. Jadi mulai tinggalkan sirup-sirupnya ya. Itu yang ke serat itu ya. Tadi saya kira mungkin tadi yang bahasan sayur buah tadi itu sudah sudah saya sampaikan tadi di depan. Nah, yang terakhir apa? Ini dia nih. Ini ya, beliau-beliau ini nih. Ini kan Masya Allah ya. Ini ada apa nih, kencur. Ini bukan kencur. Ini apa? Temu kunci ya, pinter. Ya. Ini jahe. Ini jahe. Apa lagi? Ini nanti saya kasih resepnya. Nanti Anda minum selama Ramadan ya. Dicatat baik-baik. Tapi bahannya sebagian nggak ada di sini. Tapi tidak apa-apa. Nanti dicari aja. Kemudian ini mereka ini Bapak sekalian, inilah sebenarnya kekayaan yang luar biasa dalam negeri kita ya. Saya sebenarnya sangat pede banget. Kenapa sangat pede? Karena memang banyak saya dapatkan faktanya, orang-orang minum begini tuh Masya Allah. Dia bilang, ada teman saya, dia bilang, cerita dia ya, guru saya juga lah, dia tinggal di suatu tempat, dia praktek, dan banyak orang tahu ilmunya beliau yang Masya Allah luar biasa. Suatu hari dia cerita ke saya gitu kan, dok, dia bilang, itu banyak. Saya bilang, dia pasien-pasien dia itu, dia bilang, kata dia begitu, itu setelah dia periksa segala macam, itu perkembangannya itu luar biasa. Bahkan ada beberapa yang harusnya dia bilang kena tumor, kena apa segala macam, itu dia cerita. Dia kebetulan tinggal di Sumatera Utara. Ini ibu minum apa? Kata beliau kepada pasien itu Pak, saya orang Batak gitu kan.
Saya minum itu, yang dokter-dokter ada jenggot-jenggotnya itu. Yang dia sampaikan di YouTube. Inilah gitu kan. Masya Allah, saya bilang, ini bener kah yang dia bilang gini kan? Saya bilang, akhirnya saya pergilah ke tempat beliau, nongkrong saya di situ, bener Pak, Masya Allah. Ya, mereka tuh Masya Allah, biiznillah semua ya. Jadi ngandalin kayak begini tuh, ya Allah, ternyata efeknya luar biasa. Kan murah meriah minta ampun kan. Coba bayangin kalau seandainya masjid ya, Anda mulai bikin dispenser atau water boiler yang isinya mereka ini. Jadi akhirnya jamaah tuh dapat minuman sehat, makanan sehat, akhirnya sehat semua. Pelan-pelan. Gitu kan bisa kan sebenarnya kalau mau. Ya kadang-kadang saya bilang kalau mau, kenapa? Kalau Jadul Akbar datang sajiannya buah, Jadul Akbar nggak datang yang disajikan gorengan gitu, biasanya begitu. Saya udah tahu. Ya gitu Ustaz ya. Ya, enggak apa-apa lah Ustaz. Dunia itu selalu ada pilihan. Nah, apa resepnya yang biasa, yang terakhir saya share itu sudah Bapak Ibu baca soal di IG ya, itu resep yang sangat powerful untuk membersihkan liver kita yang memang bebannya luar biasa besar selama 11 bulan ya. Isinya apa? Yang pertama ini jahe. Jahenya berapa banyak? Satu bagian lah ya. Satu bagian itu misalkan catat loh, satu bagian. Jahenya satu bagian. Kemudian ini kencur ya. Ini dua bahan utamanya yang bikin panas, jahe sama kencur. Satu bagian. Lalu yang kedua apa? Ini kunyit. Kunyitnya setengah bagian. Ya, setengah bagian. Ya. Lalu yang ketiga apa? Temulawak. Ya, ini kan sudah kering ya. Temulawaknya berapa banyak? Sama, setengah bagian juga atau seperempat juga boleh. Ya. Sudah berapa tuh? Jahe, kencur, temulawak. Satu lagi temu mangga. Apa itu? Browsing lah di handphone. Jangan tanya saya lagi. Banyak kok yang jual. Saya kemarin beli di online ada kok temu mangga. Temu mangga tuh kayak apa ya? Dia mirip kencur, tapi dia di tengahnya tuh kuning. Ya, mirip kencur. Kalau dimakan gini doang enak deh. Kayak lalapan, baunya kayak kueni. Temu mangga. Sudah O-nya dapat. Nah, oke. Oh. Ya. Satu lagi ya kan tadi jahe, kencur, temulawak, temu mangga sama kunyit ya. Jadi dua bahan itu untuk ngangetin lambung, pencernaan, tiga bahannya untuk bersih-bersih lemak, liver segala macam, termasuk juga darah juga. Diapain itu? Mau Anda geprek boleh, mau Anda potong-potong iris boleh, mau Anda blender pun boleh. Ya, blender juga apa-apa. Mau dikupas nanti pastikan bersih ininya. Ya, gak usah dikupas nanti sama kulit-kulitnya. Ya, sama kulit nanti disaring aja. Ya, di-shake boleh nggak? Oh, lebih enak lagi di-shake. Sudah air panas sudah cukup banyak gitu kan, nanti dicampurkan air biasa, Anda shake aja, campurkan dengan madu. Nah, waktu Anda kasih air panas itu Anda kasih lada hitam. Sedikit aja, mungkin seujungan sendok teh aja lada hitam. Kalau bisa yang kasar, yang buletan, yang dihancurkan itu Anda ya kasar itu nanti campurkan situ. Jadi waktu kena air panas itu dia larut situ semua. Jadi nanti semua ada di situ. Ya, lada hitamnya larut, ya, jahe, kencur, temulawak, kunyit sama temu mangga tadi larut di situ semua. Itu diminum pagi dan petang, subuh dan sahur dan berbuka. Berapa banyak minumnya? Nggak usah banyak-banyak, kayak paling 1 gelas gitu kan, 300-an mili. Ya, itu Masya Allah efeknya luar biasa sekali. Termasuk juga yang saya sebutkan ini Bapak Ibu, ternyata juga bahan-bahan yang sifatnya juga memicu gak pengen makan gitu. Coba aja, gak terlalu banyak pengen makan nanti. Dan insya Allah aman saja tanpa banyak makan. Ya kalau jadi konsep makan tuh kapan makan? Makan itu kalau lapar. Kalau nggak lapar jangan makan. Itu aja. Kalau minum lebih baik sering-sering iya. Ya, tapi kalau makan, kalau perlu makan. Ya, kalau nggak perlu makan nggak usah makan. Seperti itu ya. Yang lain-lain seperti apa? Banyak. Ya kalau mungkin yang saya sering pakai juga ini juga nih biasanya tuh. Biasanya ramuannya itu
sifatnya panas biasanya. Ya, panas itu maksudnya gimana? Kalau nggak pakai pakai jahe serai, ya atau nggak jahe kencur, ya itu juga bisa. Kasih jeruk nipis sedikit, ya termasuk nih ramuan yang biasa. Udah lama banget saya share, mungkin 3-4 tahun yang lalu tuh. Ini ramuan yang banyak bikin hamil, bismillah tentunya ya. Bukan cuma bikin hamil doang, tapi masya Allah juga buat laki-laki, perempuan segala macam tuh bagus banget. Isinya tuh kunyit, serai sama jeruk nipis. Yang kalau ibu yang biasa baca postingan saya namanya ultimate kunyit. Ya, isinya kunyit, serai, nanti jeruk nipisnya sudah agak hangat Anda kasih dan campurkan dengan madu sedikit ya. Itu enak banget. Apalagi kalau mau tambah es, ya, kalau pengen es. Ya, tapi biasanya minum hangat aja lah. Ya, itu. Gitu ya mungkin, dan beberapa rimpang-rimpang yang lain, bukan rimpang tapi rempah ya, rempah-rempah kayak begini. Kalau ini sebenarnya bukan ketumbar yang bagus nih, ini bukan ketumbar yang bagus. Kenapa? Udah putih dia. Aslinya ketumbar itu kan warnanya butek ya, kalau ini kayaknya sudah diputihin sama dia, jadi kalau dibuka nanti nggak terlalu wangi deh. Maka kalau ketumbar-ketumbar yang dari Timur Tengah atau mungkin India itu kan dia bentuknya agak lonjong, agak butek dia, lebih kuat rasanya, dan itu yang rasanya itu yang biasa saya sebutkan. Kalau mungkin pernah dengar lihat postingan saya itu, ketumbar itu bukan ini ya, kalau ini sudah diputihin. Jadi yang diputih-putihin itu tinggalkan saja, kecuali istri ya ya pakai pemutih itulah istri lah ya. Ya kan semua diputihin, beras diputihin, gula diputihin, ini diputihin, semua diputihin. Nggak mungkin kan, nggak namanya bleaching kan diputihkan ya. Itu ya Bu sekalian. Jadi masya Allah, apalagi nanti bisa dibikin kan nih minuman-minuman sederhana kayak begini nih. Ini kan isinya kan serai lemon, ya serai lemon ya kayak begini. Ya, jadi kita mulai ya. Ada satu mungkin terakhir sebagai penutup ya, biar kita punya semangat. Apa penutupnya? Suatu hari ada orang yang bertanya pada Rasulullah SAW. Dia bilang begini, ya Rasulullah, kalau aku punya 1 dinar kata dia, kemana aku sedekahkan uang ini kata? Atau mungkin dinar itu. Terus kata Nabi apa? Kita tahu kan bahwa salah satu sedekah terbaik itu kan kepada keluarga kan. Tapi dalam riwayat itu sebutkan bersedekahlah kata Nabi, dan tentunya ini ada cerita di balik hadis itu kan. Tapi Nabi katakan pada orang tersebut, kata Nabi SAW, bersedekahlah kepada dirimu sendiri pakai uang itu. Maksudnya apa? Sebenarnya kita membelikan atau memberikan yang terbaik untuk diri kita tuh bagian dari sedekah kita loh. Ya, makanya ketika Anda, mohon maaf gitu kan, ada orang beli makanan-makanan sehat, pangan sehat, minuman sehat, dan niatnya untuk bersedekah kepada dirinya dapat pahala. Ya, itu sebabnya terlalu receh menurut saya kalau cuman bicara hidup sehat itu untuk sekedar gaya-gayaan. Buat seorang muslim itu nggak masuk bab itu. Buat kita hidup sehat itu untuk apa? Untuk sampai masa tua kita bisa sholat berdiri, kita bisa umrohnya masih bisa berdiri, bukan pakai kursi roda, kita masih bisa puasa, masih bisa gendong cucu, masih bisa naik gunung. Kemarin saya lihat subhanallah, guru saya di FK dulu umurnya kan 70 tahun, naik Pak Gunung Kerinci Pak sampai puncak. Ya, nanti jajal tuh, sini kan banyak gunung nih, lihat dengkulnya masih kuat apa enggak naik tuh gunung. Ya, jangan gaya-gayaan doang gitu kan. Lihat gitu kan. Kemarin saya sempat naik, terakhir saya naik Merbabu sama anak saya umur 5 tahun. Duluan dia sampai daripada saya. Tapi akhirnya sampai itu, ya. Jadi ngetes badan nih masih itu enggak? Masih fit enggak gitu kan. Itu bisa naik gunung, tapi persiapan dulu ya. Jangan apalagi gunung-gunung yang cukup berat, sini kan kayak Semeru itu kan berat itu. Ya, saya pernah naik tuh Semeru tuh, sampai nggak sampai puncak, sampai ke Ranu Kumbolo aja. Bukan, Ranu sebelum naik tuh Ranu apa? Ranu Pani, sampai situ. Ya, agak-agak deg-deg soalnya. Saya kalau mati nggak keren banget mati di sini menurut saya gitu kan. Karena kan Semeru itu kan naik turun 2 kan gitu kalau nggak salah rutenya itu. Ya, gitulah. Tapi tidak apa-apa, itu bagian. Makanya kita di Jakarta saya dengan beberapa orang-orang tua santri sekolah anak itu mereka tuh rutin banget naik gunung itu, ya. Dan naik gunung bukan cuma naik doang, tapi banyak ilmu kita dapatkan di situ. Ada ustadznya, gitu loh.
Jadi seru gitu seperti itu. Baik, saya kira mungkin cukup, sudah jam 9. Bapak Ibu sekalian, mungkin besok ada yang mau kerja juga. Ya, saya kira mungkin apa yang saya sampaikan semoga bermanfaat dan semoga diamalkan, karena sebaik-baik ilmu adalah yang diamalkan, ya. Dan semoga Bapak Ibu sehat semua. Sehat hatinya, sehat fisiknya, sehat perasaannya, sehat imannya, dan Allah berikan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang paling baik yang pernah kita rasakan, sehingga setiap ibadah yang kita kerjakan itu menjadi kenikmatan yang luar biasa kita rasakan di Ramadan nanti, ya. Dan semoga Allah jauhkan kita dari segala macam penyakit-penyakit yang buruk, ya Allah, jauhkan kita dari segala macam penyakit-penyakit hati yang buruk, ya. Yang sakit Allah sembuhkan, yang berhutang Allah lunasi, yang belum punya keturunan Allah berikan keturunan, yang belum punya jodoh Allah berikan jodoh, yang belum punya hajat atau hajatnya belum disampaikan Allah kabulkan hajatnya. Dan yang paling penting adalah semoga Allah memberikan kenikmatan kita dalam semua ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga Allah wafatkan kita dalam husnul khotimah, dan Allah pertemukan kita kembali dengan Rasulullah SAW, dengan para sahabat, dengan orang tua kita, anak-anak cucu keturunan kita semua, insya Allah di surga firdausnya tanpa hisab dan tanpa azab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.